Baik, 5 orang narasumber telah hadir di tengah-tengah kita, dan untuk efisiensi waktu kita segera mulai. Namun untuk sequencing agar urutan diskusinya juga bisa lebih mengalir, ini mohon maaf nih kepada Pak Dirjen, Pak Deputi. Mungkin kita mulai dari yang substansi terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kami mohon kepada Pak Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso, untuk dapat menyampaikan mengenai pelaksanaan Ranpasti, capaian, tantangan, dan implementasi periode 2021-2023. Kepada Pak Sukaryo Teguh Santoso kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, waktu yang diberikan saya cukup singkat ya. Dan ada 3 hal yang mungkin akan kita sampaikan nanti sebagai bahan diskusi Bapak sekalian. Yang pertama, slide berikutnya, overview ya, pelaksanaan rencana aksi nasional untuk percepatan angka stunting Indonesia, atau Ranpasti. Ini sekedar pendahuluan saja. Kemudian yang kedua, berbicara tentang bagaimana strategi dan kebijakan BKKBN untuk meningkatkan cakupan dan juga kualitas pelaksanaan rencana aksi nasional dimaksud. Dan yang ketiga, gambaran tentang dukungan BKKBN pada daerah prioritas untuk menuntaskan target 2024 14%. Kita mohon izin slide saja selanjutnya. Untuk slide yang keempat ya. Ya, baik. Mohon dibantu slide keempat. Ya. Langsung nyun sewu slide keempat saja. Ya, sambil jalan. Ya. Bapak sekalian yang berbahagia, sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021, khususnya pada pasal 17, di mana BKKBN diberikan mandat sebagai ketua pelaksana, ada 6 sesungguhnya tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Tetapi karena tema ini terkait dengan Ranpasti, maka kita akan lebih menyoroti bagaimana tugas yang pertama ini dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua, yaitu menyiapkan perumusan rencana aksi nasional. Bapak sekalian, dalam hal ini sesungguhnya kita sudah menetapkan Ranpasti tersebut melalui peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021, kemudian juga Ranpasti itu sebagai pedoman, acuan kementerian lembaga, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah di dalam rangka percepatan stunting, dan juga upaya-upaya untuk melaksanakan stranas percepatan stunting, di mana Bapak sekalian bahwa di dalam strategi percepatan stunting versi Perpres 72 2001 adalah pendekatan keluarga berisiko stunting. Ini lebih bersifat pada preventif, promotif, preventif. Slide berikutnya. Bapak sekalian yang berbahagia, tentu bahwa BKKBN di dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut ada 5 kegiatan prioritas sebagai sebuah upaya pendekatan terhadap keluarga. Yang pertama adalah penyediaan data keluarga yang berisiko stunting. Yang kedua, pendampingan juga terhadap keluarga berstunting dan pendampingan kepada calon pengantin, surveillance keluarga dan juga audit kasus stunting. Itu yang menjadi tanggung jawab BKKBN. Sementara beberapa prioritas selama ini akan dibagi dengan Bappenas, kemudian Kemenpk dan juga Kementerian Dalam Negeri dan juga yang lainnya yang nanti akan saya sajikan. Bapak sekalian yang berbahagia, sebagai gambaran saja bahwa di dalam pelaksanaan prioritas rencana aksi nasional angka stunting, beberapa indikator akan diklasifikasikan menjadi 3 klaster utama. Klaster yang pertama terkait dengan data presisi, yang kedua adalah klaster yang bersifat operasional, dan yang ketiga adalah klaster yang bersifat dukungan manajerial. Slide berikutnya, sebagai gambaran Bapak sekalian bahwa slide berikutnya, setiap kementerian dan lembaga termasuk juga pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota juga melakukan fungsi pemantauan dan evaluasi
juga melakukan pelaporan di mana ini semua akan dikompulir dan akan dievaluasi, kemudian akan dilaporkan. Besok adalah laporan dari Ketua Pelaksana terhadap Dewan Pengarah yang akan dilakukan tanggal 6 besok insya Allah gitu, pada Pak Wapres. Dan dalam hal ini Bapak sekalian sesuai dengan juga mandat yang diberikan pada pasal 13 sebagai laporan penyelenggara percepatan stunting. Slide berikutnya. Bapak sekalian yang berbahagia, 2021 sebagai awal upaya percepatan stunting, 2022 dan 2023 kita bisa lihat satu persatu, tapi tidak detail saya sampaikan, bahwa 2021 Bapak sekalian gambarannya pelaksanaan Stranas sudah dilakukan pada 360 kabupaten dan kota, wilayah prioritas, kemudian merumuskan dan menetapkan Perpres 72 2021 dan itu sudah kita pedomani bersama, termasuk di dalamnya yang dibahas pada hari ini adalah Perban nomor 12 tahun 2001 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Stunting tahun 2021-2024. Tahun 2022 terjadi penambahan pelaksanaan Stranas di seluruh kabupaten dan kota Bapak sekalian, termasuk di dalamnya juga pembentukan kelembagaan koordinasi seperti tim percepatan stunting di semua level, pusat, daerah, dari provinsi, kabupaten, sampai ke juga lapangan. Dan juga diinisiasi terbentuknya tim pendamping keluarga di semua desa dan kelurahan, Bapak sekalian, termasuk juga pendampingan terhadap keluarga yang berisiko stunting dan pendampingan terpadu di 12 provinsi wilayah prioritas. Bapak sekalian, sebagaimana tadi disampaikan Pak Kepala, gerakan Bapak Asuh atasi stunting, gerakan Bapak maupun Bunda Asuh anak stunting juga sudah diinisiasi mulai tahun 2022 dan kemudian penyediaan pemanfaatan data yang bersifat konvergensi untuk intervensi program di lapangan, baik bersumber dari IPPGBM, SSGI, pendataan keluarga, LC-MIL, termasuk SIGA itu Sistem Informasi Keluarga, dan P3KI. Bapak sekalian, slide berikutnya, saya lihat gambaran saja. Izin slide. Ya. Beberapa kegiatan yang bersifat koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam rangka percepatan stunting tahun 2022-2023 semester 1 kita bisa lihat berbagai hal yang sudah kita lakukan, baik itu rapat koordinasi TPPS, kemudian tindak lanjut dari rapat koordinasi TPPS pusat, forum nasional stunting yang diselenggarakan pada bulan Desember pada tahun 2022, Rakor Teknis Nasional Percepatan Stunting, Rakornis di antara kementerian dan lembaga untuk ini khusus penyusunan laporan, dan itu dilakukan sesungguhnya sudah berkali-kali. Bahkan pada tahun 2023 dilakukan 4 kali gitu. Harapannya memang bisa dilaporkan pada hari ini. Kemudian juga rapat terbatas tentang tim percepatan stunting bersama Pak Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu, tahun 2022, dan insya Allah pada tahun, bukan insya Allah, ini sudah dilakukan juga konsultasi pada tanggal 25 Mei 2023. Slide berikutnya. Ini gambaran Bapak sekalian, bagaimana capaian kegiatan prioritas dalam ran pasti yang merupakan tanggung jawab BKKBN. Penyediaan data KRS, bagaimana tadi juga sampaikan Pak Kepala, sudah dilakukan karena targetnya adalah tersedia atau tidak tersedia, dan itu sudah tersedia Bapak sekalian. Keluarga risiko stunting itu ada 7 indikator. 7 indikator yang memang 7 indikator itu perlu kita review bersama agar lebih komprehensif dan lebih tajam begitu. Tapi gambarannya berapa banyak keluarga risiko stunting pada tahun 2022 Bapak sekalian semester 2? 21,9 juta. Itu berdasarkan pemutahiran pendataan keluarga tahun 2022 dan pemutahiran pendataan yang terbaru pada tahun 2023 ini Bapak sekalian menurun menjadi 13,5 juta KRS. Dan inilah sesungguhnya yang akan sebaiknya menjadi sasaran intervensi kita bersama kalau kita ingin stunting bisa mencapai sasaran dengan baik. Bagaimana capaian pendampingan keluarga terhadap pendampingan terhadap keluarga yang berisiko stunting sampai dengan tahun 2023 semester 1 73,3%, yang angkanya tadi dipilah
yang 12 provinsi dan sisanya sudah disampaikan oleh Pak Kepala BKKBN. Bapak sekalian, di dalam keluarga, pendampingan keluarga itu memang ada 3 ya, ada 3 di mana intinya berapa banyak keluarga yang didampingi oleh tim pendamping keluarga, kemudian cakupan pasang usia subur yang memperoleh pendampingan Kespro dan edukasi kesehatan, dan juga Bapak sekalian yang terkait dengan pendampingan khusus untuk segmen ibu hamil. Bapak sekalian, khusus pendampingan semua calon pengantin, ini instrumennya adalah LC-MIL, memang belum optimal kelihatannya karena memang pemanfaatan pendampingan terhadap Catin ini karena kita sepakat menggunakan sebuah sistem yang disebut dengan LC-MIL dan cakupannya masih perlu kita tingkatkan bersama. Surveillance Bapak sekalian dan audit kasus stunting. Khusus audit kasus stunting ini targetnya sebenarnya cukup luar biasa. 100% sebuah kota membentuk tim dan alhamdulillah sampai dengan semester 1 tahun 2023 capaiannya 92% Bapak sekalian. Nah, dari 92% yang sudah terbentuk yang memiliki tim audit kasus stunting Bapak sekalian, 71,4% kabupaten kota telah melaksanakan audit kasus stunting. 23,9% kabupaten telah mendesiminasikan jadi hasil audit stunting dibahas bersama dalam sebuah rapat koordinasi, dan 8,9% itu telah ditindaklanjuti. Kalau hal-hal ada temuan yang perlu rujukan, revel, nah ini harus sekalian. Sebagai catatan Bapak sekalian, audit kasus stunting itu ada hubungannya nanti dengan serapan dana BOKB yang sudah diterimakan oleh seluruh kabupaten dan kota. Maka kalau prevalensi katakanlah capaian audit kasus stunting ini belum mencapai 100%, sudah dipastikan dukungan audit kasus stunting yang ada di BOKB juga nggak nyampe 100%. Slide berikutnya. Saya tidak akan detail menyampaikan, tapi gambarannya dari klaster presisi Bapak sekalian yang merupakan capaian indikatoran pasti bahwa untuk klaster data presisi dari 38 indikator sebanyak 17 atau 44,7% indikator terdapat data dari indikator yang terdapat datanya. Sementara 7 indikator atau sisanya itu dari 17 indikator tersebut Bapak sekalian mencapai target dengan baik. Artinya masih mensisakan Bapak sekalian ya sisanya itu sendiri 60 ya 56% tidak ada datanya Bapak sekalian, sehingga tidak terevaluasi dengan baik. Kemudian untuk klaster manajerial ini lebih banyak pada dukungan-dukungan manajemen Bapak sekalian. Dari 10 indikator sebanyak 6 indikator atau 60% terdapat datanya. Dari indikator yang terdapat datanya tersebut 4 atau 80%-nya indikator yang mencapai target dengan baik. Slide berikutnya. Ini capaian indikator yang klaster operasional. Mungkin ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Izin bahwa ini kalau untuk percepatan maka dimensi operasional intervensi pendampingan akar rumput menjadi sebuah keniscayaan. Bagaimana gambarannya Bapak sekalian? Bahwa dari 42 indikator sebanyak 24 atau 57% indikator terdapat data. Dari 24 indikator yang terdapat data tersebut, 9 indikator atau 37,5% tercapai targetnya dan sebanyak 12 indikator tidak mencapai target dan 3 indikator sisanya 12,5% dalam bentuk angka absolut atau target persentase sehingga indikator tersebut tidak dapat dinilai apakah tercapai target atau tidak. Ini kesulitan sesungguhnya dalam kita mengkolek data. Pelaporan dari bawah juga kelihatannya belum sempurna. Ini menjadi tantangan kita bersama tentang sumber data yang akan dievaluasi. Dan ada beberapa indikator yang perlu menjadi tantangan kita bersama yang dalam garis merah itu Bapak sekalian, di mana persentase ibu hamil yang menerima pendampingan itu sangat rendah. Dan ini tantangan buat kita bersama. Slide berikutnya. Bagaimana kebijakan atau strategi kebijakan BKKBN untuk meningkatkan cakupan kualitas pelaksanaan rencana aksi nasional penurunan angka stunting Indonesia. Ada 5, sebagai 5 program prioritas yang saya maksudkan pada slide sebelumnya. Yang pertama Bapak sekalian, terkait dengan penyediaan data keluarga risiko stunting. Pemutakhiran pendataan keluarga dan verifikasi dan validasi data KRS
setiap tahun dan saat ini Bapak sekalian sedang dilakukan verifikasi dan validasi data keluarga risiko stunting. Mudah-mudahan Bapak sekalian sampai dengan bulan Oktober ini bisa selesai dengan baik dan ini sekaligus akan mengkoreksi seberapa besar tren keluarga risiko stunting pada tahun 2023. Kemudian pemadanan data keluarga stunting dengan NIK dan kemiskinan ekstrim. Sesungguhnya kalau berdasarkan Verivali yang semester 1 Bapak sekalian, kita sudah punya data keluarga risiko stunting yang desil 1 yang termasuk di dalamnya adalah miskin ekstrim Bapak sekalian. Dan itu bisa jadi yang menjadi prioritas untuk intervensi kita bersama. Strategi dan kebijakan yang kedua terkait dengan pendampingan keluarga risiko stunting, fokusnya di mana? Memastikan data keluarga risiko stunting by name by address terdistribusi kepada tim pendamping keluarga Bapak sekalian melalui wali data baik yang ada di kabupaten kota maupun yang ada di tingkat kecamatan dan ini sekaligus sebagai bahan operasional. Jadi data itu tidak ada dilihat, dilaporkan tetapi dipegang betul, dipegang teguh untuk dioperasionalkan di lapangan sehingga bisa langsung tepat sasaran. Kemudian strategi yang kedua adalah peningkatan kualitas tim pendamping keluarga melalui berbagai orientasi dan pembinaan oleh tenaga-tenaga lapangan. Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah terbentuk 600.000 personil tim pendamping keluarga atau 200.000. Kita harus memaklumi bahwa itu baru dibentuk ya masih hijau lah begitu ya, masih pemula. Dan ini tantangan kita bersama, 200.000 tim pendamping keluarga perlu dimotivasi oleh kita semua, didampingi sehingga semangat sekaligus bisa melaksanakan pendampingan dengan baik. Bapak sekalian, selanjutnya terkait dengan pendampingan calon pengantin, fokusnya ada di mana? Memastikan kabupaten dan kota memiliki data perkiraan jumlah pernikahan per tahun. Tadi sudah disampaikan 1,9 sampai 2 juta per tahun nikah Bapak sekalian. Dan itu 80%-nya hamil, kalau tidak didampingi bisa jadi potensi untuk melahirkan balita stunting akan cukup tinggi dari pernikahan pertama pada tahun ini. Yang kedua Bapak sekalian, data perkiraan tersebut tentu diturunkan ke tingkat yang paling bawah, tim pendamping keluarga sebagai yang saya maksudkan tadi, untuk melakukan pendampingan dengan baik, calon pengantin sampai juga mengawal pengantin itu menikah tidak hanya siap hamil, siap nikah, tetapi juga siap hamil, dan selanjutnya surveillance dilakukan pendampingan lebih lanjut. Dan sosialisasi secara masif instrumen LC-MIL. Bapak sekalian, inti daripada pendampingan ini sesungguhnya kita lebih fokuskan pada aspek operasional. Jadi kalau kita masih kumpul-kumpul dan sebagainya membahas berbagai kebijakan yang ada, pada di lapangan sekarang ini mestinya adalah balita menerima manfaat dengan baik, ibu hamil juga menerima manfaat, termasuk calon pengantin. Itu lalu menurut saya adalah kunci apakah stunting akan turun atau tidak. Slide berikutnya adalah terkait, mohon maaf, kebijakan berikutnya surveillance KRS, ini sebagai sebuah tindak lanjut dari kebijakan yang ada, dan audit kasus stunting dilakukan terus untuk memastikan apakah balita-balita yang dikatakan stunting punya penyebab-penyebab klinis tertentu sehingga bisa ditangani, dirujuk ke fasilitas atau profesi yang menangani hal ini. Slide berikutnya. Terus sekalian, slide berikutnya. Pak Deputi, mungkin 3 menit lagi. Slide berikutnya, ini terkait dengan dukungan manajemen. Slide berikutnya. Slide. Slide, izin. Bapak sekalian, pada slide terakhir ini kami ingin menyampaikan gambaran. Slide terakhir, slide berikutnya Pak, mohon izin. Nah Bapak sekalian, apa dukungan yang akan disiapkan pada tahun ini dan ke depan, paling tidak tahun depan, untuk 12 provinsi prioritas termasuk di dalamnya daerah otonomi baru Papua. Yang pertama terkait dengan peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas tim Satgas Percepatan Stunting terus dilakukan. Kemudian juga penyelesaian berbagai breakthrough atau quick win bagi Satgas Kabupaten dan Kota. Kemudian untuk 12 kabupaten kota akan dilakukan monitoring secara terpadu terus-menerus dan disiapkan sebuah dashboard khusus untuk memantau capaian kinerja di 12 provinsi wilayah prioritas. Bos sekalian, BOKB yang merupakan skema dana alokasi khusus di dalam mendukung upaya percepatan stunting juga dilakukan peningkatan. Jadi tahun ini
lebih akan ditingkatkan lagi. Jadi postur DAK BOKB tahun 2024 sudah jauh berbeda, lebih tinggi lagi dibandingkan dengan apa yang diterimakan pada tahun ini. Termasuk juga operasional dahsyat diperluas Bapak sekalian di kampung-kampung KB, dan yang spesifik ada BKB Kit untuk mendukung memantau perkembangan tumbuh dan kembang balita. Bapak dan Bunda asuh anak stunting diprioritaskan penerima manfaatnya pada 12 provinsi wilayah prioritas. Dan terakhir, Bos sekalian, untuk DOB atau Daerah Otonomi Baru Papua tahun 2024, BOKB pada OPDKB Bos sekalian provinsi itu akan mendapatkan manfaatnya dan dialokasikan, termasuk dukungan BOKB bagi seluruh kabupaten dan kotanya. Artinya kalau sekarang dipertanyakan, kok ya enggak ada yang di OPDKB-nya? Ada Pak tahun 2024, dan tidak hanya di aspek operasional, tapi juga untuk kegiatan yang mendukung dukungan-dukungan operasional pada level OPDKB. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Teguh yang telah menyampaikan mengenai pelaksanaan RAN Pasti, capaian, tantangan, serta strategi dan kebijakan. Alhamdulillah tadi disampaikan dari berbagai indikator RAN, baik itu klaster presisi, manajerial maupun operasional, sebagian besar telah tercapai, dan ini merupakan modality yang sangat berharga untuk meningkatkan capaian di tahun berikutnya dan juga untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi. Untuk selanjutnya mungkin kita beralih pada Dr. Lovely Desi MKM dari Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan mengenai capaian, tantangan, dan strategi terkait dengan pelaksanaan intervensi spesifik pada Ibu Lovely Desi. Kami persilakan sekitar 15 menit Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Waktunya sempit ya Pak, saya akan coba agak cepat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya akan menyampaikan capaian intervensi spesifik penurunan stunting untuk semester 1. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang sudah pernah melihat data ini, karena sebenarnya untuk capaian semester 1 ini kami sudah pernah publikasikan datanya. Bisa next selanjutnya. Ya. Slide berikutnya. Ya, next slide. Ini Bapak Ibu, kita semua sudah tahu ya untuk target kita dalam upaya penurunan stunting. Diharapkan di 2 tahun ini kita akan mencapai penurunan sebanyak 3,8 poin ya, kalau ingin mencapai 14 di tahun depan. Nah, ini yang kita lihat di slide kedua ini, bisa slide selanjutnya. Ya, perlu memang percepatan kita untuk mencapai 14. Dan tahun ini kita berharap nanti hasil dari SKI mungkin akan bisa segera kita terima di akhir tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai minimal 17,8 kalau kita ingin mencapai 14 di tahun depan. Bisa lanjut? Ya, next slide. Nah, ini Bapak Ibu, jadi sebenarnya terkait masalah gizi pada balita, kita bukan hanya stunting, tetapi juga ada wasting, di dalamnya termasuk gizi kurang, gizi buruk, yang juga akan berkontribusi pada stunting pada balita. Kemudian juga underweight. Nah, walaupun stunting kita turun dari 2021 ke 2022, tetapi ternyata angka gizi kurang, gizi buruk kita sedikit meningkat. Demikian juga angka dengan berat badan rendah. Nah, ini juga perlu kita perhatikan supaya balita-balita dengan masalah gizi ini tidak berlarut-larut sehingga nanti lama-kelamaan akan jatuh menjadi stunting. Next slide. Nah, ini masalah kita. Jadi memang pada saat lahir, ini berdasarkan data dari SSGI tahun 2022, di mana saat lahir sebanyak 18,5% dari bayi-bayi kita sudah dalam kondisi yang stunting. Nah, ini tentunya intervensi yang perlu kita lakukan adalah sebelum bayi itu lahir. Jadi pada remaja, calon pengantin, kemudian juga pada ibu hamil. Dan kalau kita lihat di usia 0 sampai 5 bulan, di mana bayi-bayi kita mulai mendapatkan ASI eksklusif, itu angka stuntingnya turun. Artinya kita perlu memperkuat intervensi ASI eksklusif.
Walaupun target kita belum tercapai, tapi lumayan sudah cukup tinggi ASI eksklusif kita, namun kita perlu berupaya keras lagi untuk mencapai target. Dan yang menjadi keprihatinan dari kita semua adalah terjadinya peningkatan angka stunting yang cukup tinggi di mulai usia 6 bulan sampai dengan 23 bulan. Di mana di usia ini bayi-bayi kita itu harusnya mulai mendapatkan makanan pendamping ASI yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan kenyataannya di sini ternyata terjadi peningkatan yang cukup tajam. Apakah itu memang makanan pendamping ASI yang diberikan oleh ibu atau pengasuh kepada balita kita itu belum cocok, tidak sesuai, atau kurang protein hewani, atau anak-anak itu memang dengan kondisi yang sering sakit, sehingga tidak terjadi pertumbuhan. Karena memang kalau masih balita, ditimbang setiap bulan, secara normal berat badannya pasti akan naik. Kalau berat badannya tidak naik, pasti akan ada sesuatu pada anak tersebut. Apakah makannya kurang, tidak mencukupi, atau anak tersebut sakit. Nah, ini yang masih menjadi tantangan dari kita bersama, sehingga perlu kita tekankan bahwa setiap balita itu memang harus ditimbang setiap bulan. Jadi bukan hanya di bulan Agustus, Februari dan Agustus, kalau kita lihat sekarang yang paling banyak ditimbang itu hanya Februari dan Agustus, tapi bulan-bulan lainnya itu sedikit. Jadi kita tidak bisa melihat progres. Progres itu penting setiap bulan untuk memantau mana anak yang sudah mulai tidak naik berat badannya, sehingga kita mulai intervensi secara dini untuk mencegah terjadinya stunting. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu capaian kita untuk 11 intervensi spesifik di semester yang pertama. Jadi kami sudah publikasi di kuartal yang pertama dan kuartal yang kedua. Kita lihat di sini untuk intervensi sebelum hamil dari nomor 1 sampai dengan sebelum lahir itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ini ada intervensi yang ternyata kita bandingkan kuartal 1 dengan kuartal 2 itu terjadi penurunan. Misal yang kedua itu remaja putri mendapatkan tablet tambah darah. Ternyata terjadi sedikit penurunan. Kemudian untuk ibu hamil mendapatkan ANC 6 kali, ini sudah terjadi peningkatan. Konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil juga meningkat. Ibu hamil mendapatkan kurang energi kronik, mendapatkan tambahan asupan gizi juga meningkat. Namun ada indikator 2 lagi yang mengalami penurunan, pemantauan pertumbuhan balita. Nah, ini yang kita harapkan bisa meningkat. Kalau bisa ya semua balita itu dipantau pertumbuhan setiap bulan. Dan juga bayi kurang 6 bulan mendapat ASI. Nah, ASI kita ini masih 67% Bapak Ibu. Padahal ASI ini cukup baik untuk menurunkan stunting. Nah, ini juga perlu kita tingkatkan. Dan untuk MPASI ini kita sudah secara informasi yang kita dapatkan dari lapangan, MPASI sebenarnya sudah mencapai 95%. Namun ini masih perlu kita cek lagi terkait dengan kualitas MPASI yang diberikan. Apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan bayi-bayi kita. Dan indikator lainnya ini untuk balita kurang gizi mendapatkan asupan gizi, kemudian imunisasi dasar lengkap dan BABS itu sudah terjadi peningkatan dibandingkan dengan kuartal yang pertama. Next slide. Bapak Ibu kalau kita lihat per provinsi seperti ini, jadi kami mengambil di slide ini adalah 20 provinsi. Jadi 5 provinsi di atas adalah provinsi dengan jumlah stunting yang tinggi, kemudian selanjutnya 7 provinsi dengan prevalensi stunting tinggi, kemudian ada 4 provinsi dengan prevalensi stunting yang meningkat dibandingkan antara ESG 2021 dengan 2022, kemudian 4 provinsi pengembangan, jadi Papua dan Papua Barat. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk remaja putri anemia, target kita itu jangan sampai lebih dari 20%. Ternyata masih banyak provinsi yang beberapa di sini kita lihat Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua Selatan belum ada data ya, yang masih di atas 20%. Yang ini perlu kita turunkan segera dengan pemberian tablet tambah darah. Dan tentunya makanan dengan gizi seimbang. Kemudian juga ibu hamil dengan kek, ini juga masih banyak yang belum mencapai target. Yang berwarna di highlight berwarna biru itu adalah yang sudah mencapai target. Sedangkan yang tidak di highlight itu adalah yang tidak mencapai target. Jadi masih banyak yang belum mencapai target. Nah, kemudian juga dengan balita ditimbang, target kita sebenarnya di atas 85%, baru 2 provinsi yang mencapai target yaitu Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan provinsi lainnya belum
masih sedikit balita yang ditimbang. Kemudian juga di sini kita lihat berat badan kurang, itu masih banyak juga yang belum mencapai target. Namun untuk gizi kurang dengan gizi buruk ini sebenarnya tergabung di dalam wasting dan tadi angkanya kita lihat sedikit meningkat. Sebagian provinsi ini sudah mencapai target. Dan terakhir ini angka stunting yang kita dapatkan dari EPPGBM, cuman nanti akan kita sandingkan dengan hasil SKI yang mudah-mudahan bisa segera keluar sebelum akhir tahun ini. Lanjut. Nah, ini provinsi lainnya mungkin tidak perlu kita bacakan karena tidak hadir di sisa provinsi yang 18 provinsi lainnya, lanjut saja. Nah, kemudian ini untuk masih capaian intervensi spesifik. Pemberian TTD Rematri ini baru satu provinsi yang mencapai target di semester yang pertama, yaitu hanya Provinsi Banten, sedangkan yang lain-lainnya belum mencapai target. Kemudian Banten, ya silakan tepuk tangan untuk Banten. Kemudian untuk walaupun sebenarnya kalau kita lihat screening anemianya masih semua belum mencapai target ya, masih ada yang 0%, 0, sekian persen, tetapi TTD-nya sudah mencapai target untuk Banten dan screeningnya juga lumayan sudah 42%. Kemudian untuk ANC ibu hamil, cakupan ANC-nya semua belum mencapai target. Tetapi TTD ibu hamil ada 2 provinsi yang sudah mencapai yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian untuk, ya silakan. Kemudian untuk PNT ibu hamil kek baru 4 provinsi, ini Bapak Ibu yang mencapai target. Balita ditimbang juga baru 2 provinsi, silakan Bapak Ibu lihat sendiri provinsinya masing-masing supaya tidak lama kita membacakan. Namun yang paling banyak mencapai target itu adalah di MPASI. Nah, namun ini masih perlu kita klarifikasi MPASI-nya apakah sudah sesuai dengan standar yang kita harapkan atau belum. Ya, bisa slide selanjutnya. Kemudian ini 18 provinsi lainnya, mungkin kita lanjut saja karena tidak hadir, lanjut. Ya, next slide. Nah, kalau kita lihat satu persatu tadi untuk cakupan intervensi spesifik, untuk screening anemia belum ada satupun provinsi yang mencapai target. Dari target kita sebenarnya di semester 1 itu adalah 70%. Kemudian next slide. Untuk screening anemia ini, kalau kita lihat per kabupaten, ternyata ada 10 kabupaten dengan capaian tertinggi yang sudah di atas target. Jadi ada Kabupaten Madiun, Kota Batam, Kota Semarang, Kabupaten Nabire, Kabupaten Padang Lawas, Kota Pontianak, Kota Pekalongan, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Nunukan, dan juga Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi tepuk tangan untuk 10 kabupaten yang sudah mencapai cakupan screening anemia yang tertinggi. Lanjut. Nah, kemudian untuk konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri baru 6 provinsi yang mencapai target. Ini kalau kita lihat Bangka Belitung, Bengkulu, Bali, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan juga Banten. Ya, next slide. Kalau kita lihat di sini dengan kabupaten yang tertinggi, ini ada 10 kabupaten tertinggi untuk TTD Rematri. Mulai dari Kota Medan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Goa, Kota Bima, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Sijunjung. Nah, walaupun secara nasional baru 6 provinsi, ternyata sudah ada kabupaten-kabupaten yang cukup bagus capaiannya. Lanjut. Untuk pemeriksaan kehamilan, dari seluruh provinsi, 38 provinsi, baru DKI Jakarta yang mencapai target, yaitu 96%. Ya, tepuk tangan untuk DKI. Ya. Kemudian next slide, kalau kita lihat per kabupaten, ternyata ini cukup banyak kabupaten yang sudah mencapai cukup bagus untuk pemeriksaan ANC-nya. Ada yang mendekati 100% malah. Jadi Kota Madiun, Kabupaten Lampung Utara, Kota Bandar Lampung, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Deli Serdang, Kota Jakarta Timur, Kota Tangerang Selatan, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bandung Barat. Ya, next slide. Kemudian ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah yang baru mencapai target 8 provinsi. Ini kita lihat sama-sama, Bapak Ibu, ada DKI, ada Kepri, Jambi, Lampung, Bali, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur ya, yang sudah mencapai target. Ya, next slide. Kalau kita lihat ini per kabupaten kota, ternyata ada yang sudah 100%, ini kabupaten kota yang sudah mencapai target, ada 4 100%.
dan sisanya juga mendekati 100%. Jadi ini ada 10 yang tertinggi, Kabupaten Tambrau, Kota Sibolga, Kabupaten Sarmi, kemudian Kabupaten Maibrat, Kabupaten Ende, Kota Tangerang Selatan, Kota Palembang, Kabupaten Ngawi, Kota Denpasar, dan Kota Jakarta Selatan. Ya, next slide. Kemudian untuk ibu hamil kek, nah ini lumayan sudah cukup banyak provinsi yang mencapai target, ada 17 provinsi di sini yang sudah mencapai target untuk semester 1. Kita lanjut saja. Tidak. Nah, ini untuk kabupaten kotanya, ada 10 kabupaten kota tertinggi yang sudah mencapai 100% untuk PMT ibu hamil kek ini. Ada Kabupaten Barito Timur, Kolaka Utara, Kota Banda Aceh, Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo, Kota Magelang, Kota Tangerang Selatan, Kota Palembang, Kota Denpasar, dan Kota Mojokerto. Ya, next slide. Kemudian untuk pertumbuhan balita baru 3 provinsi Bapak Ibu yang mencapai target kita 85%. Ya, jadi provinsi yang sudah tercapai yaitu Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Selatan. Wah, Aceh tepuk tangan ya tadi ya. Ya, Nusa Tenggara Barat juga. Ya, lanjut next slide. Kalau kita lihat per kabupaten seperti ini Bapak Ibu, yang paling tinggi adalah Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Kota Payakumbuh, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Biren, Kabupaten Lombok Barat, Kota Semarang, dan Kabupaten Flores Timur. Ya, next slide. Kemudian untuk ASI eksklusif dari seluruh provinsi baru 7 provinsi yang mencapai targetnya. DKI, DIY, Sumatera Barat, Bali, Lampung, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat. Ya, next slide. Kemudian untuk ASI eksklusif ini juga sudah ada kita identifikasi 10 kabupaten kota dengan capaian tertinggi, yaitu Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pesawaran, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klungkung, Kota Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Payakumbuh, dan Kota Sawah Lunto. Ya, next slide. Yang terendah tidak perlu dibacakan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk balita gizi kurang mendapatkan tambahan asupan gizi, ini sudah 11 provinsi yang mencapai target di semester pertama tahun ini. Jadi seperti ini kita lihat sama-sama, silakan Bapak Ibu melihat provinsinya apakah sudah mencapai target atau belum. Ya, next slide. Nah ini per kabupaten kotanya sudah ada juga yang mencapai 100% untuk balita gizi kurang mendapatkan asupan gizi. Jadi ada Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Binjai, Aceh Barat, Kabupaten Klungkung, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, dan Kota Jakarta Selatan. Ya, next slide. Kemudian untuk balita mendapat imunisasi dasar lengkap, ini semua provinsi belum ada satupun Bapak Ibu yang mencapai target di semester pertama. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa digiatkan untuk pencapaian imunisasi dasar lengkap ini, supaya kita bisa lebih meningkat. Lanjut. Nah kemudian untuk imunisasi dasar lengkap ini kalau kita lihat per kabupaten kota, ternyata ada 10 kabupaten kota yang sudah cukup baik ya untuk capaiannya. Yang pertama Kabupaten Kudus, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Lombok Timur, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Bondowoso. Ya, next slide. Ini terakhir, ini waktunya sudah habis. Untuk desa stop buang air besar, ini 10 provinsi sudah mencapai target di semester pertama di tahun ini. Jadi ini bisa dilihat Bapak Ibu untuk 10 provinsi yang sudah mencapai target. Next slide, kita lihat per kabupaten kota. Ini ada 10 kabupaten kota tertinggi, yaitu Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Garut, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pati, Kabupaten Klaten, kemudian Deli Serdang, Sukabumi, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Bone. Jadi demikian Bapak Ibu, next slide, mungkin sudah selesai ya, sudah habis ya. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan secara cepat capaian kita bersama terkait dengan intervensi spesifik di semester pertama tahun ini. Demikian, terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Ibu Dr. Lovely Desi terkait pemaparannya mengenai capaian pelaksanaan intervensi
spesifik. Tadi kami mencatat bahwa disampaikan bahwa meskipun angka stunting turun ya Bu ya, tapi masih terdapat permasalahan gizi lainnya yang tetap perlu diwaspadai. Begitu juga dari beberapa indikator terkait pelaksanaan intervensi spesifik, memang ada yang sudah mengalami kenaikan, namun juga masih ada yang belum mencapai target terkait tadi kami catat screening anemia, kemudian juga perlu ada penurunan terkait dengan remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian ini juga perlu adanya pemantauan perkembangan balita, memastikan pemberian ASI dan makanan pendamping ASI. Baik Bapak dan Ibu peserta Rakortek, untuk sesi berikutnya kalau tadi dua pembicara terdahulu sudah berbicara mengenai substansi terkait intervensi sensitif dan spesifik, untuk narasumber berikutnya akan membahas mengenai pelaksanaan dan juga tata kelola dalam pelaksanaannya. Karena itu kami mengundang Bapak Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Bapak Insinyur Restuardi Daud MSc, untuk memaparkan mengenai konvergensi pusat, daerah, dan desa dalam percepatan penurunan stunting. Pada Pak Ardi, kami persilakan. Waktunya sekitar 15 menit, Pak. Bisa ditambah sedikit. Oke, baik. Terima kasih Pak Aditya Warman. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Pak Suprayoga Hadi, juga staf Wapres pada set Wapres, para narasumber dari pusat, Pak Deputi BKKBN, dari Kementerian Kesehatan, dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Bapak Ibu peserta rakor teknis percepatan penurunan stunting baik dari pusat maupun daerah dan Bapak Ibu sekalian. Karena waktu yang sangat terbatas saya coba mengambil highlight saja, sekaligus juga mungkin ada beberapa yang agak cepat agar supaya nanti bisa memberikan gambaran sesuai dengan permintaan panitia terkait dengan gambaran konvergensi pusat daerah dalam percepatan penurunan stunting. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara mengenai stunting, ini sebenarnya menandakan ada sesuatu masalah di dalam tata kelola atau pengelolaan penyelenggaraan pelayanan dasar kita. Kita masih punya PR, tadi sudah disampaikan oleh mulai dari awal tadi, dari PMK, dari Pak Kepala BKKBN, juga tadi pembicara bicara mengenai aspek spesifik dan sensitif. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal terkait dengan aspek tata kelola. Tidak teknisnya, tetapi apa yang dilakukan oleh kita di daerah khususnya dalam konteks konvergensi. 2023 tadi disampaikan Bapak Ibu, tahun ini kita diharapkan sudah dapat menurunkan jumlah angka stunting berdasarkan angka SSGI. Diharapkan 2023 kurang lebih 17-18 dari 100 anak itu yang tersisa untuk stunting. Dari 2022 antara 21 sampai 22. Dan kita akan menuju 2024, 14 dari 100 anak atau posisi 14. Nah ini Bapak Ibu sangat penting karena tidak kurang-kurangnya Bapak Presiden memberikan penekanan terkait dengan hal ini. Ini tidak hanya masalah tinggi badan atau masalah fisik, tetapi aspek gagal tumbuh yang berpengaruh terhadap aspek kognitif, metabolistik, motorik juga, sampai kepada aspek kesehatan mental dari generasi kita yang kita harapkan di 2045 100 tahun Indonesia ini akan menjadi aset yang sangat luar biasa. Dan Bapak Menteri Dalam Negeri kemudian memberikan penekanan prioritas kepada kebijakan pemerintah daerah. Saya akan mengskip beberapa Bapak Ibu, loncat saja ke slide nomor 4. Bapak Ibu, Perpres 72 2021, lanjut saja, ini tadi sudah disampaikan. Perpres 72 2021 tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi dari BKKBN memberikan mandat kepada kita penyelenggara di daerah untuk melaksanakan program percepatan penurunan stunting mulai dari aspek penguatan perencanaan penganggaran, pelaksanaan, peningkatan kualitas, pemantauan, evaluasi, pelaporan sampai kepada penguatan sumber daya manusia. Dan seluruh apa yang menjadi arahan berupa indikator, kegiatan, target ini ada di dalam lampiran Perpres ini. Lanjut,
Beberapa hal terkait dengan pemerintah daerah, Bapak Ibu. Pertama adalah pemerintah daerah provinsi dalam kapasitas selaku wakil pemerintah pusat di daerah, didorong atau diharapkan dapat memperkuat melalui TPPS, Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting. Yang kedua, juga mendorong atau memfasilitasi pemerintah kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama dalam aspek perencanaan, mengintegrasikan di dalam dokumen perencanaan sampai kepada penganggaran dalam APBD, kemudian penyediaan atau memfasilitasi untuk melaksanakan pengukuran kinerja sampai kepada pemberian penghargaan. Nanti saya kira yang terakhir dari Kementerian Keuangan akan juga bicara mengenai yang nomor 5 ini. Oke, berikutnya Bapak Ibu terkait hal-hal yang sudah dilakukan untuk refresh, loncat ke slide berikutnya, nanti ini akan kami bagikan. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang relevan untuk menjadi catatan kita. Agustus 2022, Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu utama dalam konvergensi penurunan stunting. Mulai dari integrasi perencanaan, pengembangan pengendalian sistem data yang akan menjadi base dasar kita untuk melakukan perencanaan, cara kerja penguatan TPPS, tim pengelola, hingga tim pendampingan keluarga pada aspek pelaksanaan. Yang kedua, pada 27 November 2022, untuk mengintegrasikan Bapak Ibu, apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam RKPD Bapak Ibu dan APBD Bapak Ibu, di dalam SE ini disampaikan bagaimana nomenklatur kodifikasi yang akan digunakan untuk mengakomodasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting di dalam APBD maupun RKPD Bapak Ibu sekalian. Itu yang di 27 November. Dan yang terakhir yang terbaru 1 Maret 2023 terkait dengan pelaksanaan 8 aksi konvergensi untuk program PPS atau percepatan penurunan stunting. Mulai dari pembentukan TPPS, gubernur melakukan fasilitasi untuk provinsi dan kabupaten kota melalui penilaian kinerja, penandaan tagging dalam APBD, pelaksanaan rapat-rapat koordinasi termasuk rembuk stunting dan pelaporannya hingga operasionalisasi pelaksanaan kegiatan. Nanti ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Lanjut berikutnya untuk konstruksi pelaksanaan yang menjadi mandat kepada Kementerian Dalam Negeri Bapak Ibu dari 5 pilar untuk stranas percepatan penurunan stunting, Kementerian Dalam Negeri diberikan tugas pada 3 pilar yaitu peningkatan komitmen, ini didorong melalui pengintegrasian perencanaan dan penganggaran karena kami yakin Bapak Ibu bahwa kebijakan atau polisi ini akan efektif apabila Bapak Ibu masukkannya lewat perencanaan dan penganggaran karena ini yang kemudian akan menjadi acuan, pelaksanaan, hingga implementasi di lapangan. Yang kedua Bapak Ibu terkait dengan pilar ketiga, untuk pelaksanaan konvergensi sendiri, ini yang akan kami laporkan dalam kesempatan ini, ada 8 aksi konvergensi, dan yang ketiga, pilar ketiga, atau pilar kelima, mohon maaf yang ketiga adalah penguatan pengembangan data dan sistem. Terkait dengan 3 hal ini, lanjut, saya akan, ini Bapak Ibu gambaran dari pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pada RKPD kita 2024 untuk mengatasi 14% tadi, untuk menuju 14%. Dari total rencana kerja pemerintah daerah di 2024 dari rakorte kita 2023, ini kita masih mengkalkulasi sebesar 14,4%. Seluruh target dari pemerintah daerah ini menjadi PR kita untuk kita perkuat ke depan, mudah-mudahan bisa lebih baik dari ini. Oke, terkait dengan pelaksanaan konvergensinya sendiri Bapak Ibu, konvergensi ini slide berikut adalah instrumen bagaimana program dan kegiatan ini bisa kita lakukan melalui 8 aksi. Ini sekedar referensi kepada kita. Pertama adalah menyusun analisis situasi, setelah dapat analisis situasi, prevalensi berapa, kondisi daerah berapa, dibawa ke perencanaan pada aksi kedua, kemudian pada aksi ketiga didiskusikan lintas forum mulai dari provinsi sampai ke tingkat desa di tingkat bawah, rembuk stunting, penguatan melalui aspek regulasi, aksi keempat, kepada pembinaan atau mobilisasi pelaku di aksi kelima, aksi ke-6 bicara mengenai manajemen data, aksi ke-7 pengukuran, dan kemudian ke-8 ada review kinerja.
Kami mengolah data ini Bapak Ibu dari web Aksi Bangda yang digunakan untuk mengukur bagaimana pelaksanaan konvergensi ini dilakukan. Kami menyampaikan terima kasih dari 2019 ini ada peningkatan dari 88 menjadi 98% untuk pelaporan, dan untuk 2023 ini masih 93% karena kami yakin ini masih juga berproses. Nah Bapak Ibu, perkembangan aksi pertama terkait dengan analisa situasi, ini karena waktunya sangat singkat, saya akan cepat-cepat saja. Slide berikut. Ini untuk gambaran saja. Jumlah desa yang diintervensi untuk melakukan program P2S ini di kabupaten kota, kami menyampaikan terima kasih meningkat dari waktu ke waktu. Ini karena kesadaran dan komitmen, ditambah juga dengan tadi penambahan lokus kabupaten kota yang dari 160 menjadi 514 di 2023. Berikutnya untuk aksi kedua terkait dengan rencana kegiatan lanjut. Pada aksi kedua Bapak Ibu, kita lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian mengintegrasikan program P2S ini di dalam dokumen perencanaan. Ini juga meningkat dari 2019 hingga 2022 menjadi 95%, dan 2023 ini masih dalam proses, ini baru 89%. Kami harapkan nanti pelaporan ini bisa nanti akan memperbaiki. Demikian juga untuk penganggaran Bapak Ibu. Ini ada peningkatan yang sangat signifikan karena memang jumlah misalnya 2019 itu baru 86 kabupaten kota, 2023 ini 2022-23 sudah 514, jadi ada kenaikan 2021 menjadi 27 triliun di 2022, selain karena jumlahnya, ini juga karena ada kesadaran atau komitmen pemerintah daerah untuk memberikan prioritas terhadap penanganan stunting di daerah. Kemudian aksi ketiga terkait dengan rembuk stunting, ini juga kami menyampaikan terima kasih. 90,4% kabupaten kota melaksanakan kegiatan ini untuk mengkonsolidasikan di tingkat daerah. Ini tinggal 9,6 yang belum. 2023 juga kami masih menunggu sampai laporan secara keseluruhan ini bisa kita konsolidasi. Pada perkembangan aksi keempat secara ringkas Bapak Ibu, terkait komitmen yang dituangkan ke dalam bentuk regulasi, yaitu peraturan Bupati Wali Kota, ini juga baik, di 2022 92% kabupaten kota yang telah mengesahkannya di dalam perkada, kemudian untuk 2023 kami juga masih menunggu, karena ini juga masih relatif rendah. Termasuk juga pembinaan atau mobilisasi Bapak Ibu, ini juga relatif baik, 90%, 95% di 2022 dilakukan oleh kabupaten kota. Pada pelaksanaan aksi ke-6, saya singkat-singkat karena waktu, mohon maaf. Dari aspek sisi manajemen data Bapak Ibu, ada dua hal yang dicatat, pemetaan dan pencatatan terhadap pelaporan data aksi konvergensi dan tindak lanjut Bapak Ibu terhadap isu atau permasalahan yang ada, ini juga menunjukkan angka yang baik karena antara sisi kiri dan kanan itu sama angkanya atau 100%, apa yang menjadi isu juga telah ditindaklanjuti dari pelaporan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk aksi ketujuh, hasil pengukuran dan publikasi Bapak Ibu diukur dari partisipasi kabupaten kota dalam pengisian hasil pengukuran dan publikasi terkait tren penurunan kasus stunting, terkait faktor determinasi stunting, terkait pelaksanaan audit kasus stunting sampai kepada diseminasi dan audit, tindak lanjut audit, ini juga sudah dilakukan 2023 kosong, tetapi 2022 secara bervariasi ini memang perlu kita berikan atensi. Kemudian untuk aksi ke-8 terhadap pelaksanaan konvergensi Bapak Ibu, sesuai dengan Perpres membatasi kepada kita untuk menilai kinerja, 78,4% kabupaten kota telah melakukan review di 2022. Ini dilakukan oleh 403 kabupaten dan hasilnya untuk berikutnya, slide berikutnya, sebanyak 78,3% ini masuk dalam kategori baik dan sangat baik berdasarkan hasil pelaporan yang disampaikan Bapak Ibu. Kecuali ada beberapa daerah, Kalimantan Tengah ada 1 kabupaten, Kaltim ada 2 kabupaten, Sulawesi Utara ada 1 kabupaten, Papua ada 7 kabupaten, Provinsi Papua Pegunungan 5 kabupaten, dan Papua Barat yang berkinerja harus kita tingkatkan, dan nanti secara terpisah pada sesi berikutnya kita akan lakukan intervensi untuk pendampingan dan fasilitasi. Oke, lanjut pada slide berikut. Oke, saya lanjut saja untuk slide berikutnya. Oke, satu hal Bapak Ibu yang perlu menjadi catatan atau isu,
ada tren atau indikasi pelambatan dalam aspek pelaporan dan kinerja pelaksanaan di daerah. Ini terkait khususnya dengan penunjukan PJ di daerah. Bukan soal kinerja PJ, tapi Bapak Ibu, struktur di dalam TPPS ini karena dimandatkan kepada wakil kepala daerah yang saat ini kemudian kosong. Nah, terkait dengan ini, dalam waktu dekat kami telah menyiapkan surat edaran yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan saat ini adalah Perka BKKBN 12 2021 yang memberikan juga acuan bahwa pada saat wakil gubernur atau wakil kepala daerah, bupati, wali kota berhalangan, maka sekretaris daerah, ketua TPPKK provinsi atau kepala OPD yang membidangi pengendalian penduduk dan KB itu dapat untuk di provinsi dan berikutnya di kabupaten kota. Tapi untuk case ini Bapak Ibu, kami akan menunjuk sekretaris daerah yang akan melaksanakan tugas-tugas untuk sementara sampai definitif ditetapkan nanti sudah pilkada. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini persis juga tinggal 1 menit Pak Aditya. Ini terkait dengan reward tadi yang disampaikan di bagian terakhir, nanti ini akan disambung oleh Kementerian Keuangan, jadi berbagai indikator, pertimbangan tadi yang disampaikan dari BKKBN, dari Kementerian Kesehatan, kemudian ditambah dengan unsur tata kelola, ada daerah yang nanti akan diberikan dana insentif fiskal 2023. Tapi saya kira ini nanti secara lengkap akan disampaikan dari Kementerian Keuangan. Demikian Pak. Masih ada 27 detik. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Aditya. Terima kasih Pak Restu Ardi, Pak Ardi. Luar biasa ini, bahkan bisa sebelum 15 menit sudah selesai padahal pemaparannya cukup banyak ini ya, tapi hal-hal pokoknya sudah tersampaikan gitu ya. Nanti penjelasan rincinya, slide-nya dari para narasumber oleh panitia akan disediakan. Nanti Bapak dan Ibu bisa scan barcode, nanti akan disediakan linknya, barcode-nya, jadi bisa mengakses secara digital dan paperless. Tadi kami mencatat yang terpenting yang disampaikan oleh Pak Ardi terkait konferensi program pusat, daerah, dan desa. Ini dari Menteri Dalam Negeri sudah memberikan berbagai panduan dan juga surat edaran termasuk yang terbaru tahun Maret 2023 terkait 8 aksi konferensi di daerah, mulai dari analisis situasi sampai perencanaan, baik secara birokratis maupun teknokratis dan partisipatif, juga tadi ada rembuk. Kemudian juga terkait legalisasi, artinya pembuatan peraturan kepala daerah. Ini capaiannya tahun 2002 sudah cukup di atas 90%, 92,93. Mudah-mudahan tahun 2023 lebih baik lagi ya Pak Dirjen. Serta sampai dengan indikator yang ke-8 terkait dengan review kinerja. Dan pemaparan berikutnya mungkin tadi juga sudah disinggung oleh Pak Dirjen Bangda terkait juga penganggaran dan juga pemberian insentif dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ini perwakilan dari Dirjen Perimbangan Keuangan, Pak Jaka Sucipta SEMM, tadi mohon maaf Pak, salah sedikit menyebutkan namanya, akan menyampaikan mengenai penganggaran untuk akselerasi aksi nyata mencapai target penurunan stunting. Kepada Pak Jaka Sucipta kami persilakan, waktunya sekitar 15 menit. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Bapak Deputi yang saya hormati, Pak Moderator, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu peserta Rakontek Stunting yang hadir pada hari ini.
Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa ke pasar ikan. Bapak Ibu tahu pasar ikan di mana? Di Jakarta Utara sana. Di sana ada emping yang siap dimakan. Bapak Ibu sekalian, anggaran sudah kami berikan, saatnya stunting harus kita turunkan. Ya, terima kasih. Jadi tadi Pak Kepala BKKBBN sudah menyinggung di pembukaan bahwa sebenarnya bicara penurunan stunting ini terkait dengan anggaran. Nah, anggaran ini sebenarnya sudah cukup gitu ya, sudah kita berikan kan gitu. Nah, bagaimana kemudian tinggal kita berkinerja untuk menurunkan stunting ini. Mungkin langsung slide ke-4 saja, silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak disampaikan bahwa angka stunting kita turun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun ini. Nah, rata-rata penurunan itu adalah sekitar 2,02% ya. Nah, untuk penurunan 2,02 itu membutuhkan anggaran sekitar 30 triliun. Nah, kemudian kita mentargetkan di tahun 2024 ini kita akan menurunkan menjadi 14%. Artinya akan turun sekitar 3,8 triliun. Sehingga kalkulasi kasarnya kita memerlukan anggaran sebesar sekitar 57,6 triliun untuk tahun 2024. Kalau kita ingin menurunkan stunting menjadi 14%. Nah, kita sudah banyak memberikan anggaran, kami di Kementerian Keuangan sudah memberikan banyak anggaran, baik itu melalui kementerian lembaga, melalui transfer ke daerah, dan juga melalui dana desa. Jadi kalau kita dengan anggaran KL, tadi melalui anggaran pusat, tadi sudah disampaikan sekitar 30 triliun. Nah, kemudian mungkin slide nomor 1. Kemudian ditransfer ke daerah itu, kemudian di sana ada DAK fisik, kemudian ada DAK non fisik dan sebagainya. Itu ada sekitar 16 triliun, ada juga insentif daerah. Nah, artinya kemudian juga ada belanja APBD yang ditagging untuk stunting, di situ ada 19 triliun. Nah, 19 triliun di APBD ini mungkin beririsan dengan transfer ke daerah tadi ya. Mungkin beririsan dengan transfer ke daerah, sehingga mungkin ya taruhlah 4 triliun. Nah, kemudian dana desa itu menurut laporan tahun 2022 itu digunakan sekitar 4 triliun untuk stunting. Jadi artinya secara total tahun 2023 ini saja anggaran stunting itu sudah mencapai sekitar 53 triliunan lah, kira-kira segitu. Sehingga nanti untuk 2024 tentunya akan naik lagi mencapai lebih dari 57 triliun. Nah, sehingga harusnya berbicara dengan target penurunan stunting menjadi 14% tadi, harusnya itu bisa tercapai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, ini tergantung kita semua, bagaimana kemudian kita bisa menggunakan anggaran ini secara baik lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian persoalannya adalah apakah kemudian kita sudah melakukan menggunakan anggaran ini dengan baik. Nah, di slide berikutnya, kalau kita bicara realisasi anggaran yang dari 30 triliun tadi, ini realisasi sampai saat ini adalah 22,7 triliun, artinya sudah sangat bagus lah, di atas 70% ya, kira-kira begitu. Jadi banyak digunakan untuk, silakan mungkin nanti intervensi baik yang spesifik maupun yang sensitif maupun pendukung di situ. Jadi artinya realisasinya sudah sangat bagus. Nah, termasuk juga yang terkait dengan transfer ke daerah. Nah, kemudian yang menjadi masalah, menjadi PR mungkin untuk Bapak Ibu sekalian adalah yang terkait dengan, mungkin ke slide nomor yang terkait dengan APBD, slide berapa ya. Nah, realisasi APBD kita, Bapak Ibu sekalian, belanja tagging untuk slide nomor 15. Nah, realisasi belanja APBD kita ini ya yang masih rendah gitu ya. Jadi masih sekitar 23%.
Nah ini tentu adalah PR bagi Bapak Ibu sekalian di daerah, bagaimana kemudian belanja tagging stunting yang ada di APBD ini harus segera direalisasikan supaya ini dalam mendukung penurunan stunting, kira-kira seperti itu. Nah ini sebenarnya PR bersama kita, kira-kira. Jadi dari segi anggaran saya pikir sudah ada, tapi bagaimana kemudian kita mengeksekusi anggaran. Jadi anggaran APBD cukup besar, jadi mencapai 19 triliun. Nah kemudian ini digunakan untuk kegiatan yang sifatnya operasional puskesmas, kemudian pengadaan obat, kemudian pengadaan alat kesehatan dan sebagainya. Juga pengadaan untuk pengelolaan pelayanan gizi dan masyarakat, kemudian untuk penanganan sampah dan sebagainya yang sifatnya itu mendukung. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, bagan yang samping, itu memang kemudian ada beberapa daerah yang kemudian menjadi kurang fokus, kira-kira gitu ya, untuk penanganan stuntingnya. Nah kira-kira gitu, jadi ini itu juga menjadi mohon perhatian untuk daerah-daerah yang ada di kuadran 4 ini, agar kiranya belanja daerahnya juga akan fokus kepada untuk penanganan stunting. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, di luar transfer ke daerah, kita juga memberikan, tadi sudah disebutkan Pak Dirjen, kami memberikan yang namanya insentif fiskal. Jadi kami di tahun 2023 ini khusus untuk stunting itu memberikan insentif fiskal, mungkin ke slide nomor 9 ya, nomor 9. Jadi insentif fiskal yang kami berikan ini adalah tentu dalam rangka untuk mendorong kinerja. Jadi termasuk dalam hal ini adalah kinerja Bapak Ibu sekalian untuk menurunkan angka stunting tadi. Jadi kami di Kementerian Keuangan, di Dijen Perimbangan Keuangan mengalokasikan dana untuk insentif itu adalah 8 triliun. Sebesar 20% sendiri itu kita gunakan untuk mendorong penurunan stunting, untuk kita berikan dalam rangka insentif untuk daerah-daerah yang berkinerja baik dalam penurunan stunting, baik kinerja tahun sebelumnya maupun kinerja tahun berjalan. Jadi kita di kinerja tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kita berikan sebesar 934 miliar, itu nanti daerah-daerah mana yang dapat, saya pikir Bapak Ibu sudah bisa melihatnya, karena itu sudah kami publish di website kami. Jadi daerah-daerah yang mendapatkan insentif fiskal tahun 2024 nanti, itu sudah kelihatan. Jadi salah satu indikator yang kita gunakan untuk memberikan insentif fiskal adalah bagaimana penurunan prevalensi stunting. Kemudian balita dengan imunisasi lengkap tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber berikutnya, juga tentang bagaimana cakupan sanitasi dan pengelolaan air minum yang baik. Nah ini jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kami memberikan anggaran-anggaran yang memang itu kemudian supaya bisa memacu kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk berkinerja dengan baik dalam rangka untuk penurunan stunting. Nah di tahun berjalan, tahun 2003 ini kami 2 hari lalu menerbitkan KMK terkait dengan insentif fiskal untuk kesejahteraan masyarakat. Di situ ada 4 indikator yang kami nilai, salah satunya adalah stunting, selain terkait dengan masalah kemiskinan ekstrim, kemudian masalah percepatan belanja dan penggunaan produk dalam negeri. Nah mungkin daerah-daerah, ada 120 daerah yang kami berikan untuk tahun berjalan ini, yaitu 7 provinsi, kemudian 21 kabupaten kota, kemudian 97 kabupaten, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen. Inilah yang kami nilai di tahun ini punya kontribusi yang sangat besar dalam menurunkan stunting, maka kemudian kita berikan alokasinya, insentif fiskal. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian penerima ini besok akan diberikan akan dipanggil dan diberikan langsung penghargaannya oleh Bapak Wakil Presiden. Nah, ini dari Bapak Ibu sekalian artinya apa? Dari segi penganggaran ini kita sudah sangat komit sebenarnya untuk mendorong penurunan stunting ini. Nah kemudian tadi juga sempat disinggung terkait dengan dana desa. Dana desa Bapak Ibu sekalian, memang kita tidak mengcapping anggaran dana desa untuk stunting, seperti halnya misalkan harus minimal 20% untuk BLT misalkan seperti itu. Tapi bahwa dana desa yang notabene-nya ini adalah dana yang langsung bisa digunakan karena stunting itu biasanya ada di kampung, ada di desa,
ini adalah bisa diintervensi langsung dengan menggunakan dana desa ini. Di kebijakan dana desa tahun 2024, Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya, kami juga mengarahkan, slide berikutnya, dana desa itu digunakan untuk stunting. Termasuk juga sebenarnya tahun di 2023 ini juga. Silakan slide berikutnya. Nah, ini adalah penggunaan ruang lingkup dana desa untuk menurunkan stunting. Jadi ada banyak kegiatan yang bisa Bapak Ibu pilih. Sekali lagi bahwa ini karena kalau berhadapan dengan desa itu persepsinya macam-macam. Ketika kita mengarahkan penggunaannya untuk stunting itu seolah-olah pusat itu intervensi. Menganggap bahwa dana desa itu miliknya desa, nggak boleh diintervensi. Sebenarnya ini pemahaman yang sangat keliru. Dana desa itu adalah dari APBN. Jadi artinya silakan, artinya pemerintah secara undang-undang mempunyai kewenangan untuk mengarahkan penggunaannya, tapi tetap dalam koridor kewenangan desa tentunya. Misalkan untuk memberikan makanan tambahan dan sebagainya, untuk pustu, operasional pustu dan sebagainya itu sebenarnya itu bisa dilakukan melalui dana desa. Dan ini adalah menu-menu yang bisa digunakan untuk penurunan stunting di level menggunakan dana desa, Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi nanti ini bukan berarti harus wajib dilakukan, tapi Bapak Ibu silakan memilih menu mana yang paling memungkinkan di daerah, di desa itu. Jadi bukan berarti dari A sampai dengan K ini, L ini kemudian Bapak Ibu harus lakukan, itu tidak. Jadi Bapak Ibu bisa memilih mana yang kemudian itu bisa dilakukan. Nah, slide berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi ini terkait dengan kebijakan dana desa 2024, ini yang kami highlight itu juga menunjukkan bahwa kami komit menggunakan dana desa juga untuk menurunkan prevalensi stunting di tahun 2024 nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya poin yang ingin kami sampaikan bahwa dari sumber pendanaan baik yang sifatnya intervensi spesifik maupun dukungan itu sudah tersedia anggarannya lah, kira-kira begitu ya. Bagaimana kemudian kita mengeksekusinya supaya kemudian target 14% itu bisa tercapai di tahun 2024. Mungkin itu dari saya, Pak Moderator, terkait dengan penganggaran saya pikir cukup singkat karena memang ini anggarannya sudah ada di Bapak Ibu semua sebenarnya, tinggal bagaimana kemudian kita mengeksekusinya. Mungkin kami kembalikan, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus terlebih dahulu pada 4 narasumber yang telah mewakili berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Termasuk tadi Pak Jaka Sucipta, ini masih lebih singkat lagi menyajikan, namun memberikan banyak inspirasi dan juga banyak memberikan catatan serta informasi kepada kita terkait dengan komitmen pemerintah pusat, dalam hari ini Kementerian Keuangan, terkait dengan penganggaran terhadap program percepatan penurunan stunting. Tadi kalau disebutkan proyeksi untuk menurunkan hingga 3,8% setahun, itu membutuhkan sekitar 57,6 triliun, bukan hanya anggaran pusat, tapi juga bisa daerah hingga sampai tadi juga ada anggaran dana desa juga bisa dimanfaatkan dengan program percepatan stunting. Tapi kami yakin dengan semangat luhur bangsa Indonesia, gotong royong atau istilah modernnya sekarang kolaborasi, kita bisa menurunkan, mencapai target prevalensi 14%, penurunan sampai 3,8% setahun ini, bukan hanya mengandalkan anggaran pemerintah saja, yang jumlahnya tadi sudah diproyeksikan, tapi mungkin bisa lebih efektif lagi dengan memanfaatkan berbagai potensi dan modality yang ada di luar pemerintahan, termasuk kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dengan berbagai organisasi masyarakat, berbagai filantropis, media dan juga perguruan tinggi. Nah, kalau kita tadi sudah mendengar paparan dari 4 narasumber dari 4 kementerian dan lembaga, sekarang telah hadir juga ini Profesor Dr. Endang Ahadi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ini kami harapkan bisa memberikan tanggapan dan evaluasi terkait dengan apa yang telah dilaksanakan oleh
berbagai kementerian lembaga sebagaimana yang tadi dipaparkan oleh 4 narasumber yang ada pada saat ini. Pada Bu Prof. Endang kami persilakan. Terima kasih Pak Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia, Pak Suprayoga Hadi, Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya diminta untuk menyampaikan tentang evaluasi percepatan. Silakan slide next. Lanjut. Ya, lanjut. Jadi saya akan mulai dengan lanjut. Ya, jadi saya akan mulai dengan negara-negara yang secara global yang dianggap sukses menurunkan stunting. Ternyata rata-rata itu berkisar antara 0,78 sampai 1,7% per tahun. Jadi bila suatu saat nanti kita nggak sampai 3% misalnya, banyak hal yang bisa dimaklumi sebetulnya ya. Lanjut. Nah ini kunci sukses negara-negara ini bisa menurunkan tentunya adalah kerangka kerja dan kebijakan yang jelas. Jadi menurut saya sih pemerintah sudah mempunyai kerangka kerja dan kebijakan yang jelas ya. Kemudian sudah melakukan pendekatan multisektor, tadi sudah dijelaskan tentang konvergensi. Kemudian mengimplementasikan intervensi spesifik dan sensitif dari semua sejak pagi tadi menunjukkan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif gizi, dan targetnya juga sudah ke arah yang sama. Jadi artinya memang negara-negara yang bisa menurunkan secara terus-menerus stunting memang kelihatannya melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti kita lakukan juga ya. Dalam hal ini misalnya pada targetnya 1000 HPK, kemudian peningkatan daya beli langsung maupun tidak langsung seperti pemberian berbagai paket, kemudian pendidikan perempuan mungkin belum sepenuhnya seperti di negara-negara tertentu di mana secara spesifik pendidikan perempuan itu ditingkatkan. Kemudian area dan populasi miskin, kita tahu ada area-area atau kabupaten prioritas, kemudian area yang tinggi stunting, kemudian ketersediaan dan akses pangan dijamin atau ditingkatkan. Nah ini juga didukung oleh komitmen dan persistensi di tingkat nasional yang sangat tinggi. Jadi kita kelihatannya memang sama ya, itu adalah ciri-ciri negara-negara yang menurunkan stunting secara serius. Lanjut. Nah, tetapi memang stunting tidak bisa diturunkan dengan cepat ya. Jadi memang stunting terjadinya secara kronis sehingga penurunannya juga kita harapkan tidak bisa cepat ya. Kemudian penyebabnya multisektor atau multifaktor sehingga penanganannya memerlukan stakeholder, dan terutama terkait umur pada periode 1000 hari pertama kehidupan, dan ini jadi artinya menurunkannya memerlukan waktu yang cukup lama dan perlu fokus pada target yang paling mudah dilakukan dan berdaya ungkit tinggi. Lanjut. Ya, mengapa 1000 HPK saya rasa semua sudah tahu ya. Lanjut. Nah ini sebetulnya ada 3 jalur pada waktu kita bicara tentang stunting yang terjadi pada 1000 HPK, terutama pada masa kehamilan. Sebetulnya kita tidak hanya ukuran tubuh yang pendek tetapi lebih pada kemampuan kognitif. Kita tahu bahwa Indonesia ranking IQ-nya nomor 130 di dunia ya. Dan rata-rata IQ kita itu 78,5, yaitu kategori normal bodoh. Nah ini yang perlu kita tingkatkan ya. Dan yang selain itu adalah penyakit-penyakit metabolik seperti hipertensi dan sebagainya. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa bukan stunting yang menyebabkan kecerdasan turun, bukan stunting yang menyebabkan berbagai penyakit, tetapi bahwa terjadinya ukuran tubuh yang pendek, terjadinya penurunan kecerdasan dan terjadinya peningkatan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung dan sebagainya, itu terjadinya prosesnya bersama-sama, yaitu dimulai pada awal kehidupan, yaitu terutama pada masa di dalam kandungan. Dan untuk perempuan bila mengalami stunting ini akan berdampak pada 3 generasi ya, generasi dirinya sendiri,
kemudian pada bayinya, janinnya, dan juga pada calon cucunya. Lanjut. Nah, ini adalah yang lain juga yang cukup juga sangat meresahkan adalah bahwa sifatnya 3 generasi, ya. Jadi kalau seseorang itu hamil, sebetulnya dia tidak sedang hamil bayinya saja, tetapi dia sedang hamil calon cucunya. Sehingga kalau ada terjadi permasalahan pada saat di dalam kandungan, maka masalahnya itu akan risikonya akan sampai juga pada calon cucunya, dan ini risikonya tidak hanya pada penyakit kronis tetapi juga pada kanker dan penyakit infeksi karena turunnya imunitas. Jadi pada waktu kita bicara stunting itu memang kita tidak hanya bicara pendek tetapi kita bicara pada kualitas SDM. Lanjut. Nah, ini hanya contoh bahwa kita sebetulnya sudah ada bukti di Indonesia. Ini data dari AFLS 13 provinsi di Indonesia, ternyata memang hampir separuh dari balita kita itu, anak pada umur 7-8 tahun itu mempunyai kemampuan kognitif yang kurang. Jadi tidak heran kalau kemudian rata-rata IQ kita itu adalah normal bodoh, ya. Dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa mereka yang pernah stunting pada awal kehidupan, ternyata risiko untuk menjadi stunting pada usia 7-8 tahun atau risiko untuk menjadi tidak cerdas adalah 2,7 kalinya. Ya, jadi ini memang nyata, di Indonesia sudah nyata. Yang lain adalah misalnya penyakit, mengapa kemudian penyakit tidak menular di Indonesia itu lebih banyak pada mereka yang, mohon maaf, yang status sosial ekonominya lebih rendah. Ya. Jadi mengapa kemudian BPJS kebobolan dan terutama adalah penyakit jantung merupakan yang paling banyak pengeluarannya untuk BPJS, dan mereka itu adalah banyak yang dari kalangan sosial ekonomi rendah. Jadi tidak sama dengan dulu dugaannya seolah-olah penyakit jantung itu adalah penyakitnya orang kaya. Dan ini saya rasa salah satu akarnya itu berawal dari masalah pada usia dini. Lanjut. Nah, ini tren status gizi, lanjut ini. Ya, ini trennya demikian, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Hasto. Tapi intinya adalah penurunan prevalensi stunting secara tahunan itu tidak konsisten. Nah, ini yang perlu kita hati-hati oleh karena memang pengurungan panjang atau tinggi badan itu rawan error, rawan kesalahan. Ya. Jadi memang kita harus hati-hati pada pengukuran stunting ini apakah memang betul-betul valid atau tidak. Ya, karena memang kalau ibu-ibu dan bapak-bapak lihat di lapangan, kemungkinan errornya itu besar sekali. Jadi ini yang untuk kita harus kita woro-woro. Ya, lanjut. Ini tadi sudah disampaikan bahwa semakin dini pencegahannya semakin baik hasilnya. Lanjut. Nah, ini hanya untuk menunjukkan bahwa sebagian besar stunting pada balita terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Dan stunting yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, separuhnya terjadi pada saat kehamilan di dalam kandungan. Jadi betapa pentingnya periode di dalam kandungan itu, dan saya bisa mengerti bagaimana atau mengapa kemudian pemerintah juga termasuk memberikan prioritas pada ibu hamil. Lanjut. Ini hanya untuk menunjukkan, data kita juga menunjukkan ya, bahwa mereka anak-anak yang dilahirkan dengan berat badan lahir rendah, risiko untuk menjadi stunting pada sesudah dilahirkan itu 1,7 sampai 2,5 kalinya. Lanjut. Nah, ini tadi sudah menunjukkan yang sudah ditunjukkan oleh Ibu Direktur. Jadi gangguan pertumbuhan itu sudah terjadi sejak di dalam kandungan. 18,5% sudah mengalami hambatan pertumbuhan di dalam kandungan, dan ini berlanjut pada 6 bulan pertama, kemudian pada 6 bulan berikutnya, dan kita lihat di sini kenaikan yang cukup tajam. Tadi sudah disebutkan kemungkinan adalah karena MPASI, penyakit infeksi biasanya mulai muncul pada anak-anak umur 12 bulan sampai 2 tahun ya. Dan yang sebetulnya memprihatinkan, pada saat kita sudah tinggi itu penurunannya landai. Jadi kalau tidak kita kontrol pada awal-awal kehidupan, maka penurunannya sesudah usia 2 tahun itu kemudian melandai. Ya. Jadi memang upaya kita harus pada usia dini. Lanjut.
Ini contoh global bahwa anak-anak itu begitu turun pada awal-awal umur dilahirkan tuh turun cepat ya. Banyak yang turun panjang badannya dan itu menurun secara tajam sampai pada usia 2 tahun begitu turun sulit sekali untuk naiknya ya. Jadi kalau sudah terlanjur turun itu sulit sekali untuk memperbaikinya. Jadi memang pencegahan menjadi sangat penting. Lanjut. Ini juga data Indonesia sama ya, ini menunjukkan bahwa mereka yang pernah mengalami gangguan pertumbuhan itu memang kemudian risiko untuk tetap stunting menjadi tinggi ya, kira-kira 1,7 kalinya. Lanjut. Nah, memang kita perlu melihat penyebabnya untuk melihat apakah memang intervensi kita mencukupi. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa sekali lagi tidak hanya pada anak tetapi juga pada ibu bahkan pada calon pengantin dan remaja putri dan sifatnya yang multifaktor. Lanjut. Dan ini kita lihat di sini sebetulnya sudah ada daftar-daftar intervensi spesifik yang cost efektif dari telaah berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, ini harusnya cakupan intervensi spesifik itu harus 90%. Jadi kalau sudah 90%, maka kemungkinan menurunkan stunting itu menjadi tinggi. Tetapi jangan lupa bahwa pencapaian 90% itu terjadi bila didukung oleh capaian yang intervensi sensitif. Misalnya adanya air bersih, adanya lingkungan yang baik, jamban tertutup dan seterusnya, itu untuk menghindari infeksi. Jadi kalau ada penurunan stunting 3%, peran spesifik itu hanya 30%. Selebihnya itu adalah 70%. Mengapa? Karena yang 30% itu tidak bisa berfungsi baik apabila yang 70% tidak baik. Artinya spesifik tidak bisa baik bila intervensi sensitif itu tidak baik. Lanjut. Ini sudah ditunjukkan programnya tadi yang 11 ya, Ibu Direktur. Lanjut. Ini juga pencapaiannya banyak yang masih belum tercapai. Saya tidak tahu apakah langsung, apakah akibat intervensi sensitifnya sehingga mempengaruhi intervensi spesifik. Ya, lanjut. Nah, ini hanya untuk menunjukkan bahwa kita harus melihat karena Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa pada ibu hamil masih banyak masalah, pada kelahirannya juga banyak masalah, maka memang kita untuk menurunkan stunting harus diturunkan juga faktor-faktor risiko ini. Lanjut. Ini juga ya, jadi capaian faktor determinan stunting seperti BBLR, panjang badan lahir rendah, ibu hamil menyebabkan TTD dan seterusnya itu masih perlu ditingkatkan karena tanpa ini juga kita tidak bisa tercapai. Lanjut. Nah, intervensi spesifik yang sebetulnya ada mengikuti yang ada di Lancet yang berdasarkan bukti dari 30-an negara termasuk Indonesia mungkin masih perlu ditambahkan juga. Misalnya vitamin A belum masuk di sini, taburia ya Ibu ya, dan kemudian pemberian zinc pada diare dan sebagainya untuk meningkatkan pencegahan terjadinya stunting ya. Terutama tadi sudah disebutkan ASI eksklusif dan MPASI. Lanjut. Ya, ini juga lanjut, saya mungkin sampai pada kesimpulan saja. Mohon maaf waktunya. Lanjut pada kesimpulan saja terakhir ya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan di mana bagiannya ya. Lanjut. Nah, jadi kesimpulan adalah bahwa masalah stunting bukan hanya masalah ukuran tubuh yang merupakan masalah, tetapi merupakan masalah kualitas SDM kita. Data Indonesia mengindikasikan terjadinya masalah sejak dini ya, dan dengan akibat jangka panjang termasuk tadi kecerdasan sehingga program penurunan stunting sudah baik dan stunting mengalami penurunan, namun capaian perbaikan indikator determinan perlu dioptimalkan dan ini tidak bisa diturunkan tanpa adanya dukungan intervensi yang sensitif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Endang. Jadi ini tadi disampaikan. Jadi kalau rata-rata di negara lain itu
penurunan stuntingnya berkisar antara 0,7 sampai 1,6%. Maka kalau rata-rata di Indonesia 2,02 atau bahkan targetnya bisa sampai 3,8%, ini artinya lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Dan tadi juga disampaikan perbandingan ke beberapa negara lain ini banyak persamaan, artinya strategi dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah ini sudah on the track. Namun memang masalah stunting ini masalah yang multifaktor dan multisektoral ya Bu ya, sehingga perlu pendekatan partisipatif yang melibatkan multi stakeholder, termasuk tadi juga disebutkan perlunya lebih banyak lagi intervensi sensitif untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Baik Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu. Kita coba untuk membuka sesi tanya jawab.